Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsy rafi'ut darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu para calon wali santri yang saya hormati dan juga anak-anakku sekalian yang ikut menyertai ayah bundanya, Ibu Kepala Sekolah SMPIT Al-Basirah Tulisma ini yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SMA IT Robbani, Ibu Sumiatun yang saya hormati, dan juga para Dewan Guru sekalian, rahmatullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, dan saya mohon maaf hanya lewat online ya, karena ada acara barusan mengisi kajian di Surabaya sehingga secara waktu tidak bisa meluncur ke Malang lagi ya. Jadi mudah-mudahan lewat sarana online ini tidak mengurangi arti pentingnya silaturahim kita pada kesempatan kali ini. Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu, ayah bunda sekalian yang nantinya akan bersama-sama dengan kami mendidik putra-putri panjenengan di lembaga kita semuanya ya, yaitu di SMPIT Al-Basirah, yang sekaligus disinilah tempat anak-anak kita nantinya selama 24 jam ya, bersama-sama dengan kami, para pengurus, para dewan guru, untuk belajar bersama. Belajar tentang Islam, tentang ilmu-ilmu umum, tentang kehidupan, tentang semuanya hal ya. Sehingga pada kesempatan singkat ini ada nasihat untuk kita semuanya tentang 17 keutamaan menjadi santri ataupun santriwati, yang di dalamnya adalah para siswa ataupun siswi yang berada di Islamic Boarding School atau sekolah Islam yang berasrama. Yaitu yang pertama, bahwa menjadi seorang santri itu adalah jalan untuk memperdalam agama Islam. Di mana di surat At-Taubah 122 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah." Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka untuk liyatafaqahu fiddin, memperdalam agama. Wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, la'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka itu bisa menjaga dirinya. Penjelasan dari firman Allah tersebut ialah Allah memerintahkan kepada hambanya untuk tidak semata berperang melawan orang kafir, tetapi juga memperdalam ilmu pengetahuan menurut Islam, agar menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, sebagaimana santri yang selalu mendalami ilmu agama dalam kesehariannya, dan nantinya ia tentu akan menjadi seorang yang berguna dengan menyebarkan ilmunya kepada orang lain. InsyaAllah ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum ya akan kita kaji bersama, yang nantinya manfaatnya itu bisa tersebar luas di masyarakat. Berikutnya yang kedua adalah bahwa menjadi santri atau santriwati itu insya Allah mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi seorang santri ialah memiliki hari-hari yang penuh untuk belajar agama dan mendekat kepada Allah. Hal tersebut akan membuatnya memiliki derajat yang lebih tinggi, sehingga dalam kesehariannya dia selalu mendapat petunjuk karena selalu bersemangat
mencari ilmu dan mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang ilmu menjelaskan bahwa orang yang berilmu mendapat derajat lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayatnya surat An-An'am 125 yang artinya barang siapa menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memperdalam Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. Jadi kalau Allah menghendaki kepada siapapun hamba-hambanya, maka Allah akan memberikan hidayah kepada Islam, khususnya adalah hamba Allah yang senantiasa mendekat kepadanya dengan belajar, maka dialah yang diprioritaskan Allah Ta'ala untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bahwa santri itu mendapatkan derajat yang lebih tinggi karena santri nantinya akan menjadi seorang ulama, ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jelas dari firman Allah tersebut bahwa menjadi seorang santri yang rajin menuntut ilmu karena Allah mendapat derajat yang lebih tinggi di mata Allah. Jika ilmu tersebut dicari dan dipergunakan dengan niat semata karena Allah, di mana manfaat ilmu dalam pandangan Islam ialah menjadi dasar pada semua aspek kehidupan. Ilmu ini semakin kita sampaikan kepada orang lain, kita ajarkan, maka akan semakin bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah menjadi santri itu, insya Allah dia akan mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, insya Allah, ya. Di antaranya dalam sebuah hadis dikatakan, man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Jadi semakin dia faqih, faham dalam urusan agama, maka itu adalah tanda kebaikan seseorang. Menjadi seorang santri dan mampu memahami ilmu agama Islam merupakan salah satu anugerah yang wajib disyukuri, sebab mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah untuk senantiasa memahami tentang Islam, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW terdahulu yang selalu belajar tentang Islam dan menjadikannya baik bagian untuk mengabdi kepada Allah sebagai wujud keutamaan iman dalam Islam yang dimilikinya. Kemudian yang kelima adalah bahwa menjadi santri itu mendapat naungan di hari akhirat, insya Allah, ya. Ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat nanti, di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang remaja, anak muda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa dipertontonkan dengan masjid. Jadi 2 orang inilah kriteria yang ada di santri. Seorang santri identik dengan remaja yang senantiasa taat dengan Allah dan orang-orang yang senantiasa dekat dengan masjid, di mana kegiatan di pondok pesantren hampir semuanya berhubungan dengan masjid, sehingga mereka akan mendapat ketenangan di hari akhir nanti, insyaallah, ya. Kegiatan sentralnya adalah di masjid. Berikutnya yang keenam adalah berada dalam jalan yang lurus. Barang siapa man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka ia dalam jalannya Allah Ta'ala hingga ia kembali. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi kalau anak-anak kita keluar rumah untuk menuju ke pesantren, ke pondok, ya, berarti selama di pondok dia fisabilillah terus-menerus. Jelas dari hadis tersebut bahwa seorang yang berkeinginan dan telah menjadi santri, ia selalu bepergian atau berada di suatu tempat dalam rangka untuk beribadah kepadanya, dan urusan yang dilakukannya tersebut menjadi jalan untuknya untuk senantiasa mendekat pada Allah, sehingga baginya adalah jalan yang lurus.
Berikutnya yang ketujuh adalah jalan menuju surga ya. Semua kita pasti punya obsesi untuk masuk surga. Dari mana jalannya? Ya lewat ini, lewat pintu ilmu ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya dengan hal itu Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis rawahu Abu Daud. Menuntut ilmu sebagaimana yang dilakukan oleh seorang santri akan mempermudah jalannya menuju surga. Karena sepanjang hidupnya diisi dengan urusan yang bermanfaat, yang selalu mendekatkan dirinya pada agama, ia akan terlindung dari segala mara bahaya dan menjadi calon penghuni surga insyaallah ya. Kemudian yang kedelapan adalah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia tentu tidak ada yang sempurna. Pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk para santri. Tetapi para santri senantiasa menutup kesalahan tersebut dengan segala kegiatan yang berpahala, seperti menuntut ilmu, sehingga ia mendapat ampunan dari dosa-dosanya. Nah, disebutkan dalam hadis ya. Dan sesungguhnya penghuni langit dan bumi sampai ikan-ikan di laut pun memohon ampun untuk orang-orang yang berilmu. Apakah ikan, binatang, semuanya mereka mendoakan untuk para penuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama yang ada di pesantren ya, santri-santri ini insyaallah ya. Kemudian yang ke-9 adalah mewarisi ilmu para nabi. Karena innal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinar ya. Para nabi itu tidak mewariskan harta, dinar ataupun dirham. Wa innama warathul ilm, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Menjadi seorang santri yang selalu belajar sepanjang hidupnya bagaikan mewarisi ilmu Nabi. Karena dengan menjadi santri, ya belajar mengenai semua hal tentang agama dalam lingkup yang luas, yang orang biasa tidak mengetahuinya. Ilmunya adalah istimewa, Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian yang ke-10, amalan paling utama. Tidak ada satu amal perbuatan yang lebih utama daripada menuntut ilmu, kalau ia niatnya benar. Banyak amal perbuatan yang bernilai mulia di sisi Allah. Salah satu amalan yang paling utama ialah beribadah. Dengan cara belajar dan mempelajari agama Allah sebanyak-banyaknya seperti yang dilakukan para santri. Mereka melakukan amal-amalan yang utama yang diperintahkan Allah. Bahkan kalau ibadah misalnya sholat sunnah ya, itu tidak lebih banyak pahalanya daripada menuntut ilmu. Karena kalau menuntut ilmu, pahalanya untuk dirinya dan manfaatnya juga untuk orang lain. Sedangkan untuk sholat sunnah itu pahalanya, manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi amal yang berguna untuk orang lain, maka itu lebih banyak pahalanya. Nah, berikutnya yang ke-11 adalah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajarilah ilmu karena sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah adalah takwa kepadanya. Mengkajinya adalah tasbih, mencarinya adalah ibadah, menelitinya adalah jihad, dan mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahui adalah sedekah. Masya Allah, ini adalah kata-kata mutiara dari Mu'adz bin Jabal ya, seorang sahabat senior ya. Sehingga menjadi seorang santri yang hanya berniat untuk mengharap ridha Allah di sepanjang hidupnya, ia akan dilihat sebagai orang yang bertakwa karena telah mengabdikan dirinya untuk belajar dan memahami tentang Islam sebaik-baiknya. Yang ke-12 adalah lebih baik dari harta. Ilmu itu lebih baik dari harta. Sebab ilmu selalu menjagamu, sedangkan engkau yang selalu menjaga harta. Jadi kalau ilmu itu akan menjaga kita, sementara kalau kita punya harta, kita harus jaga. Kalau nggak kita jaga, dicuri nantinya. Dari hadis tersebut dapat diambil pelajaran
bahwa ilmu memang lebih baik daripada harta. Memiliki ilmu yang banyak akan selalu berada dalam jiwa dan terus berkembang pahalanya. Jika diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan, tetapi memiliki harta hanya akan habis dan menguap jika dalam penggunaannya tidak sesuai jalan Allah, serta harta tidak akan dibawa mati. Kalau harta alokasinya untuk hura-hura, untuk foya-foya, tapi kalau hartanya dibelikan tanah untuk bangun masjid, hartanya diinfakkan untuk pesantren, untuk pondok, maka hartanya insya Allah sampai menjadi amal jariah di bawah mati nanti ya. Yang ke-13 adalah merupakan kebutuhan dasar. Kebutuhan manusia terhadap ilmu itu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Sebab ilmu dibutuhkan sepanjang tarikan nafasnya. Kalau kita makan minum mungkin makan itu 3 kali sehari ya. Tapi kalau kebutuhan ilmu itu adalah sebanyak bilangan nafas kita, sehari semalam nggak terhitung. Manusia memang memiliki kebutuhan dasar berupa ilmu, sebagaimana yang dilakukan santri dalam kehidupan keseharian yang selalu belajar. Ilmu memang dibutuhkan, sebab dalam kehidupan sehari-hari, dalam melakukan urusan tentu membutuhkan ilmu agar tidak tersesat. Yang ke-14 adalah terbiasa hidup disiplin. Hidup sebagai santri di pondok pesantren akan terbiasa disiplin, sebab umumnya telah memiliki aturan yang jelas. Dalam sehari-hari akan dibiasakan berpuasa rutin, sholat berjamaah, juga menjalankan sholat malam dan membaca Al-Quran secara rutin. Sehingga kebiasaan baik tersebut akan selalu tertata dan menjadi sebuah nilai kebaikan. Ya. Kalau misalnya ada sanksi-sanksi dan sebagainya, itu adalah untuk melatih kedisiplinan anak-anak. Mereka dilatih untuk bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Ya. Bukan bermaksud mendolimi, bukan, tapi itu untuk supaya melatih mereka bertanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, hukuman-hukumannya juga yang mendidik ya, bukan untuk mendolimi. Yang ke-15 adalah ilmu sosialisasi. Jelas diketahui bahwa hidup di pesantren bersama banyak orang dari berbagai kalangan dan status sosial akan membuat kesadaran bagaimana cara bergaul yang benar dan bagaimana cara bersosialisasi, seperti saling menghargai, saling membantu, saling mengingatkan dalam kebaikan, juga saling menjaga satu sama lain agar senantiasa berada dalam jalan Allah Ta'ala yang lurus. Ya. Jadi ibaratnya pesantren ini miniatur masyarakat. Ada yang suka membantu, ada yang suka menolong, ada mungkin yang suka menjahili, ada yang suka berbuat curang. Nah, itu biasa. Sehingga kalau santri bisa sabar, survive, menghadapi dinamika perbedaan teman-temannya, insya Allah dia akan survive ketika hidup di masyarakat, tidak gampang menyerah. Ya. Jadi barangkali kalau nanti ada anak-anak itu sekalian ya, yang kok kurang bisa ini, kurang bisa adaptasi, sabar, sabar. Kuncinya sabar. Insya Allah nanti akan menemukan, ya ibarat sinyal itu akan menemukan yang pas ya. Orang tua juga begitu. Jangan ketika dikelui dikit-dikit oleh anaknya terus menyerah ya. Semuanya sabar ya. Anak-anak sabar di pondok, orang tua sabar berpisah dengan anaknya untuk masa depan yang lebih baik. Ya. Kemudian yang ke-16, belajar kesederhanaan. Di pondok pesantren, seorang santri akan terbiasa makan bersama dengan teman-teman dengan makanan yang sederhana namun tetap diperhatikan kesehatannya. Hal demikian akan mencegah dari sifat boros yang dapat menghancurkan diri sendiri serta membuat kesadaran untuk belajar sederhana walaupun mungkin memiliki kemampuan lebih untuk membeli yang makan yang banyak ya. Berapapun kalian anak-anakku sekalian nantinya ya, mungkin di rumah makan enak-enak, nanti kalau di pondok makannya sama dengan yang lain, insya Allah ya. Yang namanya gizi itu barokah ya, keberkahan makanan, bukan karena enak tidaknya, tapi karena keberkahan dan kebersamaan itulah ya. Nah, kemudian orang tua juga demikian, melatih anak-anaknya supaya tidak berbeda dan tidak boros ya, sehingga sangunya juga dibatasi walaupun punya kemampuan ya.
Yang ke-17 terakhir, fokus beribadah. Nah, jadi di pondok adalah sarana, ya, seorang santri akan menjadi telah dibiasakan menjalankan rutinitas sehari-hari sesuai jadwal. Ia akan fokus beribadah dengan sendirinya sebab telah terbiasa disiplin, yakni terbiasa fokus sholat 5 waktu tepat waktu, fokus berpuasa, ya, sholat malam juga membaca Al-Quran. Hal ini akan menjadi kebiasaan baik yang selalu terterapkan dalam dirinya hingga ia dewasa, ya. Jadi di pondok kita sudah mulai jam 3 bangun, kemudian sholat tahajud, kemudian muraja Al-Quran, tilawah Al-Quran, sholat subuh, baca zikir pagi atau maksurat, kemudian terus sampai kegiatan, ya, sampai setengah 10 malam itu semuanya itu bernilai ibadah, ya, berpahala semuanya, ditabungan sebanyak-banyaknya. Kalau Senin Kemis adalah waktunya berpuasa, nah itu menjadi sebuah kebiasaan, ya. Karena kalau teorinya untuk ibadah itu pertama adalah kebiasaan. Pertama adalah terpaksa dulu nggak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah menjadi sebuah kebiasaan, insya Allah, ya. Kalau sudah terpaksa akan biasa. Kemudian ketiga adalah kebutuhan. Nanti yang keempat adalah dia akan bisa menikmati dari apa yang dia itu kita lonjati, ya. Jadi ada tausiah singkat dari Ustaz tadi Hidayat, tapi kita loncati, ya, karena waktu. Nah, yang terakhir untuk orang tua, ini mohon kerjasamanya, ya, dan keikhlasannya, bahwa pahala orang tua yang mendoakan anaknya ini luar biasa, ya. Berikut ini adalah kutipan ungkapan perasaan seorang wali santri yang memondokkan anaknya di pesantren. Ini adalah evaluasi untuk kita semuanya, ya. Demi Allah, bukan kami benci hingga membuangmu jauh ke pesantren. Bukan kami tak cinta, wahai anak kesayanganku. Kami bahagia melihat tangismu hari ini saat kami tinggal pulang. Kelak suatu saat kau akan merindukan. Oh, saya sendiri malah meleleh, ya. Kelak suatu saat kau akan merindukan tangis perpisahan itu. Selamat berjuang, nak. Nanti juga kau kan paham mengapa kami titipkan engkau di pesantren. Maafkan kami tidak bisa seperti orang tua lain, memberimu segudang fasilitas dan kemewahan. Maafkan kami hanya bisa memberimu fasilitas akhirat. Jadilah pembela bapak dan ibu di hari pengadilan Allah kelak. Pembela ayah bundamu. Pembela abi umimu, sayang. Dengan menjadi santri, kami harap engkaulah yang mengimami dengan menjadi santri, kami harap engkaulah yang mengimami sholat jenazah kami nanti. Memotong keranda kami, memandikan diri kami, membungkus kain kafan kami, mengadani kami di kubur untuk terakhir kali. Tak perlu kami memanggil ustadz-ustadz yang mendoakan. Untuk apa? Bukankah nanti saat kami berbaring di ruang tengah dengan kaku, ada anak-anakku di samping kepalaku, ada lantunan tabarok adikmu di samping badan kami, ada lantunan surat Yasin dan lain-lain. Itulah hari terbahagia kami nanti menjadi orang tua, nak.
jenazah kami teriring doa anak-anak kami sendiri. Bukankah junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW pernah berkata, saat kita semua mati, semua amal akan terputus. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Jadi ada 3 amal yang masih tersisa, yaitu diantaranya waladun salih yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Di pesantren sangat mengasyikkan, temanmu teramat banyak, seperti keluarga sendiri. Pengalamanmu akan luas, jiwamu akan tegar. Clarissa ini nggak bisa dimatikan. Mohon dimatikan Clarissa ya. Maaf ya. Kesabaranmu kan gigih. Kami hanya ingin kau bisa mendoakan kami sepanjang waktumu, menyayangi kami di hari tua kami nanti, selayaknya kami sayangi engkau di hari kecilmu. Kami tak ingin nanti ketika jenazah kami belum dikuburkan, namun kau dan adikmu sudah menghitung-hitung harta, warisan, hingga permusuhan pun terjadi. Selamat berjuang nak, dengarkan ustadz dan semua gurumu, muliakan mereka, seperti kau muliakan bapak ibumu. Beliau-beliau adalah pengganti bapak ibumu di rumah. Selamat berproses nak, berbahagialah nak, tersenyumlah nak, kelak kau kan paham maksud kami, karena banyak pelajaran kehidupan yang hanya diperoleh di pesantren dan tidak ada di jalur sekolah formal. Ya, inilah sedikit ya cerita bagaimana ya orang tua ya. Jadi dari ungkapan tadi bisa dirasakan bahwa memang sangat besar harapan orang tua agar anaknya bisa menjadi santri di sebuah pesantren. Karena kelak apa yang dilakukan sang anak, baik saat mendoakan orang tua atau saat dia berbuat kebaikan pada sesama, akan menjadi tabungan pahala bagi orang tuanya. Alangkah senangnya orang tua yang mempunyai anak seperti ini. Selain semasa hidupnya ia bahagia, karena mempunyai anak yang menyejukkan mata dengan berbagai amal kebaikannya, saat nanti ia meninggal pun ia tetap mendapatkan pahala jariah dari setiap perbuatan baik anaknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang sedikit ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.